Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam suasana seperti ini di bulan Ramadan yang sudah kita rasakan sekian hari ini, sebagai hamba yang beriman, tentu benar-benar kita ini memiliki perasaan sepatutnya kita ini senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan itu tumbuh begitu jernih di dalam hati kita itu, karena memang selama Ramadan ini kita semua itu membersihkan hati kita. Ibadah siam yang kita lakukan, qiyam Ramadan yang kita lakukan, tentu bukan semata-mata kita ini ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga kita melakukan proses penyucian hati kita ini. Dominasi nafsu hawa itu yang selama ini mengungkung kita, gitu ya, menawan kita, memperbudak kita, bahkan tidak jarang kita itu mempertuhankan hawa itu kita singkirkan semuanya, kita bersihkan itu, kita dobrak supaya keluar melalui apa ya, berbagai ibadah seperti ini. Sehingga ibadah di bulan Ramadan itu rasanya beda dengan di luar Ramadan itu. Sebagai orang beriman, hati kita ini betul-betul tercerahkan, padam hati. Sehingga hati kita ini menjadi hati yang bertakwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di sini itu di dada. Karena ketika Nabi menegaskan takwa itu di sini, itu sambil berisyarat kepada dadanya dan 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Namanya takwal qulub menurut istilah Al-Qur'an. Selama Ramadan ini kita betul-betul bisa merasakan keagungan Allah. Kita senantiasa setiap hari itu bertakbir, tadarru, merendahkan diri, tunduk, patuh kepada Allah, dengan harapan kita ini menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kepentingan kita dengan dunia ini hilang, kecuali semata-mata dunia ini sebagai wahana agar kita bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Kepentingan kita dengan manusia itu tidak akan mengalahkan bagaimana indahnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah itu. Kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam hidup kita ini gitu. Saat sholat seperti begini ini, betul-betul kita munajat kepada Allah, dan Allah itu kita rasakan ada di depan kita, melihat kita, menyaksikan kita, menyertai kita. Namanya takwal qulub itu. Masyaallah muslimin, takwa model begini inilah yang sangat dicintai oleh Allah, karena nanti akan melahirkan amal-amal perbuatan yang menakjubkan. Karena orang beriman itu, kata hadis, adalah orang-orang yang ajaib. Dan keajaiban itu hanya bisa
diwujudkan oleh mereka yang punya iman seperti itu. Ya. Para jemaah, ini terkait dengan temanya malam ini, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi. Nah, itu. Temanya seperti itu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Sa'ad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyya al-khafiyya. Hadisnya singkat, dan memang hadis-hadis begini ini ya singkat, karena prinsip. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya dan tersembunyi. Itu hadis. Bahwa Allah sangat menyukai orang yang bertakwa seperti yang saya gambarkan tadi. Orang yang bisa muraqabah. Di mana-mana wujud Allah itu dirasakan dan tidak pernah tidak ada. Karena itu yang ditakuti hanya Allah. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah, kepuasannya itu kepuasan saat ia berbuat baik, dan berbuat baik itu dikomunikasikan dengan Allah dalam bentuk mengharapkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, kepuasan Allah. Ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah. Begitu terus, apapun yang dilakukan itu takwa. Meskipun mungkin wujud amalnya biasa-biasa, karena memang kemampuannya seperti itu, tapi hatinya luar biasa. Sholatnya ya nggak mampu, lama-lama nggak mampu sholat, ya karena fisiknya. Tapi begitu sholat, yunaji Rabbah, betul-betul munajat kepada Tuhannya, pada Allah. Munajat itu kita berdialog, kita curhat, kita berdoa, kita mohon secara langsung, ngomongnya langsung. Namanya munajat itu. Dan Allah kata hadis, ada di antara orang yang sholat dengan kiblat di depan. Dan tidak sekedar itu, kata Allah dalam Al-Quran, firman Allah, alladzi yaraka hina taqumu, yang melihat kamu saat kamu berdiri hendak mengerjakan salat. Wa taqallubuka bisajidin, melihat pergerakan badan dan hatimu sampai dengan kamu melaksanakan sujud. Surat 26 ayat 218 219. Seperti itu takwa. Takwa luar biasa. Enggak ada hatinya hasud hilang. Enggak ada. Hatinya benci itu enggak ada. Kenapa? Loh, kenapa benci? Benci itu dibenci oleh Allah. Rakus, tamak, enggak ada. Hamba yang begini yang dicintai oleh Allah. Yang berikutnya al-ghaniyah, hatinya itu merasa kaya, karena ia memahami anugerah Allah itu sesungguhnya apa saja sih. Nilai-nilai anugerah Allah itu apa saja. Misalkan dijadikan Allah orang beriman, nilainya iman itu kayak apa sih? Oh, ternyata nilainya iman itu tidak bisa dinilai dengan materi yang ada di dunia ini. Bahkan di dalam Ali Imran ayat 91, iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita dinilai dengan emas sepenuh bumi, masih bernilai iman. Luar biasa, diakui, dirasakan. Sebegitu karunia Allah yang dianugerahkan kepada saya. Kayak begitu. Kalau saya tidak ridho terhadap karunia Allah, keliru. Karena itu yang namanya harta benda memang diperlukan, tapi bukan sesuatu yang nilainya paling tinggi, tidak.
Orang begini ini sulit dikuasai oleh paham-paham kapitalis, paham materialis. Sekarang kan segala sesuatu harus dengan duit. Kemarin itu menjelang pemilu, duit kan beredar di mana-mana, nggih Pak nggih. Sini nggak ada ya Pak ya. Kalau gini, sing nrimo gak teko soalnya. Siapa yang punya duit itu? Dia kapitalis, yang punya duit, dia yang punya modal. Semua bisa dibeli, iman yang bisa dibeli. Ini enggak ini. Untuk apa duit kalau duit itu kemudian ya, menghilangkan emas sepenuh bumi? Inilah yang disebut orang kaya hati, dalam bahasa kita namanya qanaah. Orang bertakwa yang qanaah itu yang luar biasa dicintai oleh Allah. Al-khafiyah yang tersembunyi, tidak ingin tenar karena ketakwaannya itu, tidak ingin tersohor, tidak ingin didatangi orang banyak karena terkenal. Beda dengan sekarang, orang ingin bagaimana dirinya populer, apalagi setiap hari mencari berita, mencari info untuk bukan lewat YouTube supaya terkenal. Dia ingin di hadapan Allah saja dia itu diakui. Manusia tidak ngakui itu nggak jadi persoalan. Infak pun kalau bisa disembunyikan, orang nggak tahu nggak apa-apa. Wong Allah melihat di depan, wong dia merasa dimanapun disertai oleh Allah. Allah itu sangat tahu. Nggak pernah ngurus urusan dengan manusia, itu nggak pernah. Orang tahu apa tidak tahu ya sudah. Sholat berjamaah memang orang tahu, tapi dia tidak peduli orang itu memperhatikan dia, apakah dia itu dianggap orang yang ahli sholat berjamaah apa tidak. Tidak di situ dia, tidak sama sekali. Nggak mau dia dengan penghargaan manusia, penghargaan Allah yang dicari. Khafiyun. Dan imam-imam itu seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau baca Quran 1 minggu itu hafal 30 juz 1 minggu. Istrinya itu enggak tahu. Istrinya itu enggak tahu, enggak dengar. Melakukan apa? Enggak dengar. Loh apalagi orang lain tonggone ya tambah gak krungu. Lo beda dengan kita ini yang baca satu pas tadarus si pikere sing tekon dinding kita kan begitu kita. Sing darus wong telu, sing siji maca, sing siji mangan jajan, sing siji ngleset. Nah, gantian maca, tapi si pikere tekon dinding. Niki boten. Setiap minggu hafal 30 juz, istrinya ndak tahu. Nggih. Imam Ahmad bin Hanbal itu ingin ilmunya itu bukan dia yang mengembangkan, orang lain silakan yang mengembangkan. Orang lain tidak apa-apa dipuja karena ilmu dia. Kalau bisa jangan itu dianggap ilmu saya. Sampai seperti itu Pak. Sejenek saiki ku sing dilakoni titik bengoke sing akeh. Ngoten Pak ya. Supaya terkenal. Kadang-kadang tidak berbuat apapun, bicaranya aja yang kemana-mana supaya terkenal. Sehingga kalau sudah terkenal kan orang bisa datang kepadanya dan itu bisa membawa pundi-pundi harta itu Pak. Ini tidak, ini sembunyi Pak, sembunyi. Orang tidak tahu. Jenengan pernah baca hadis 7 golongan yang besok di padang mahsyar diberikan oleh Allah tempat berteduh saat tidak ada tempat berteduh. Dengan bisa baca hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu, matahari dan bumi besok itu di padang mahsyar itu jaraknya 2 mil. 2 mil itu berapa ukurannya nggak dijelaskan dalam hadis, tapi 2 mil itu ada di teks hadis itu ada.
sehingga manusia itu mengeluarkan keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, tenggelam keringat. Ada yang sampai lutut, pantat, dada, ada yang sampai leher. Tapi ada yang tidak mengeluarkan sama sekali. Siapa itu? Mereka yang diberikan oleh Allah tempat berteduh dingin. Siapa saja itu? 7 golongan. Sampean sudah tahu itu. Salah satunya rajulun yatasaddaqu bisadaqatin fa'akhfa. Seseorang bersedekah dengan satu sedekah sangat disembunyikan. Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu. Jenengan tahu bagaimana sahabat yang oleh Rasulullah dinyatakan masuk surga tanpa dihisab, tapi sahabat yang lain tidak mengerti di mana kebaikan orang itu sampai masuk surga tanpa dihisab, padahal orangnya ketika dilihat biasa-biasa. Ada yang luar biasa yang tidak diketahui oleh yang lain. Sampai Abdullah bin Amr sangat penasaran, pasti orang ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wong seperti begini orangnya, tak lihat sholatnya ya sama-sama kok. Jalannya pulang dari masjid juga biasa, aktivitasnya juga biasa. Lah kok masuk surga tanpa dihisab? Ternyata memang tersembunyi. Sampai Abdullah bin Amr itu ikut menjadi tamu di rumahnya selama 3 hari untuk mengetahui apa sebenarnya kelebihan. Tidak menemukan. Karena apa? Tersembunyi, Pak. Nah, hadis ini sangat bertentangan dengan sekarang. Sekarang ini sering viral. Alasannya untuk dakwah. Sholat tarawih, mlebu TV, kata Pak saiki. Wong umroh mlebu TV, umrah mlebu TV gitu. Kata deh Pak ya. Buka bersama mlebu TV supaya apa? Dikenal orang banyak. Masuk di mana-mana, masuk di YouTube gitu. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa membentuk pribadi kita berkarakter orang-orang yang bertakwa, yang qanaah dan yang tersembunyi. Insya Allah Pak, sehingga hubungan hati kita semata-mata dengan Allah. Wujud Allah kita rasakan. Allah itu bersifat wujud. Para ahli ilmu tauhid ada yang tidak memaknai wujud itu dengan ada. Wujud ya wujud. Bab ada itu bisa tidak ada itu bisa adanya di mana. Kalau wujud ya wujud di mana-mana. Wujud kapanpun wujud. Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.